Halo Virgo, apa kabar? Ketemu lagi di bacaan kali ini. Apapun yang keluar, saya sudah menyiapkan beberapa deck. Kita akan mulai dengan menggunakan dadu ini. Dadunya ada yang zodiak, ada yang rumah keberapa, dan ada planetnya. Oke, saya mencoba untuk melihat Virgo, kira-kira apa yang menjadi tema dari Virgo kali ini. Perasaan karena akan berakhir di satu hal, tapi ini membuka jalan untuk masa depan, ya. Eh, Aquarius, bulan, dan rumah ke-12. Jadi itu tadi temanya. Kemudian saya ambil satu kartu untuk Virgo. Ini tadi semuanya saya sudah siapkan, jadi sudah saya acak. Kemudian satu kartu sebagai tema. The High Lord of Gratitude and Service, selflessness, humility, conscious action. Ini gambarnya. Jadi ini the high Lord of Gratitude. Jadi ini levelnya udah sangat tinggi. Lord of Gratitude and Service. Jadi memang ini bicara tentang service pelayanan ya, memberi sesuatu tidak harap kembali. Harapannya kembali hanya blessing dan anugerah dan catatan semua energi positif di semesta. Selflessness. Jadi di situ ini emang tinggi banget energinya ya. Dan tadi barangkali ini terjadi karena mungkin sudah mengharapkan sesuatu dan itu tidak kejadian, dan belajar bahwa memberi itu juga punya makna yang besar untuk kehidupan. Itu buat Virgo. Kemudian apa yang menjadi tema yang lain adalah Lakshmi, Fortune. Ini gambarnya. Ya, jadi Laksmi ini juga adalah tokoh yang penuh dengan keberuntungan. Bagaimana sih sebenarnya keberuntungan itu terjadi, Virgo? Yaitu tadi datangnya dari selflessness. Beruntung karena kita tidak mengharapkan. Kalau kita misalnya mengharapkan sesuatu dapat, itu kan berarti kan kita memang menuai hasil yang kita upayakan. Nah, kalau beruntung tuh kita nggak merasa perlu untuk menuai, tetapi datang juga. Nah, bagaimana sesuatu yang bagus itu datang kepada kita? Karena yang kita lempar adalah energi positifnya tersebut. Nah, saya akan meneruskan dengan bacaan tarotnya menggunakan kartu tarot yang tradisional. Core-nya adalah Page of Cup, ya. Page of Cup ini gambar anak-anak dan anak-anak yang baik hati. Jadi ini naif, polos gitu ya. Kemudian apa yang menjadi fondasinya? Seven of Swords. Jadi iya benar. Jadi mungkin semua yang diharapkan itu tidak menjadi kenyataan atau merasa tertipu atau apa yang dipikir. Jadi ini tidak harus datang dari luar. Apa yang dipikir itu akan memberi kepuasan batin, ternyata tidak memberi kepuasan batin. Apa yang sudah dilakukan di masa lalu, melakukannya semua sendiri. Ya, karena Virgo ini terutama Virgo ya. Ini kan bacaan Virgo yang keluar adalah kartu Virgo untuk masa lalu. Artinya mencoba menjadi diri sendiri, mencoba untuk memecahkan masalahnya sendiri, dan merasa paling pinter tanda petik ya. Ini kadang-kadang kita memang perlu diingatkan juga ya bahwa kadang-kadang kita merasa bahwa kita paling tahu semuanya. Dan itu memang kenyataannya setiap kali ngomong sama orang tuh kayak kita menemukan bolak-balik, they don't know anything about me. I know myself kayak gitu. Teman kadang-kadang semesta itu ingin nyolek kita gitu, pengen ngasih tahu, iya memang aku tahu kamu pintar, tapi jangan terlalu menjadi diri sendiri gitu ya. Apa ya istilahnya ya? Jangan terlalu banyak menjadi diri sendiri apa? Too full of yourself, something like that gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh kayak gitu. Nah, apa yang menjadi pikiran pada saat ini mau mengubah situasi. Jadi memang ada kekecewaan yang besar dari Virgo. Ini kekecewaan besar karena apa? Kalau saya lihat karena kartu yang tengahnya tadi naif memang. Jadi berpikir semua orang itu seperti Virgo. Logikanya kalau orang itu udah dikasih gitu ya, harusnya dia berterima kasih dan mengucapkan sesuatu
kembali kepada kita, memberi sesuatu kepada kita. Tapi kok kenyataannya enggak. Jadi kayak merasa tertipu. Tertipu oleh apa? Oleh bayangan kita sendiri mengenai bagaimana seharusnya orang berperilaku. Ya, yang paling sering itu terjadi. Ya, jadi kita sering mengatakan, kok mereka nggak tahu sih, mereka tuh nggak punya hati nurani apa gimana gitu. Tapi kan kadang-kadang kita nggak bisa mengendalikan orang. It is what it is gitu loh. Kalau mereka tidak berpikir mereka menerima keberuntungan dari kita dan mereka tidak merasa harus berterima kasih atau melakukan sesuatu untuk kita, so what can we do gitu ya. Kita kan hanya bisa ngomong ke mereka, kamu kan udah saya bantu ini. Terus kalau mereka bilang, siapa bilang saya minta itu? Terus kita mau apa? Mau maksa? Kan nggak mungkin juga. Jadi apa ke depannya kayaknya memang sepertinya masih terperangkap di ide bahwa orang itu memang harus berterima kasih. Somehow barangkali investasinya sudah terlalu banyak Virgo sehingga Virgo merasa benar-benar tertipu gitu. Tetapi kalau saya lihat, karena ini rumah ke-12, tadi saya lihat di rumah ke-12 bulan, jadi ini kayak hatinya udah terluka, dan bagaimanapun nih temanya adalah ke masa depan. Sorry, bukan yang itu tadi gambarnya. Yang ini. Ya, jadi memang harus lihat ke depan. Nggak mau Virgo harus dengan susah payah berupaya supaya so what's next? What's next? Mungkin what's next jawabannya, tapi saya nggak bisa ini karena investasi saya sudah keluar buat itu. So what? Jadi kadang-kadang kita harus ngitung itu sebagai satu kerugian, itu yang saya pikir saya lihat di sini, ya. Dan ini ada fortunate ya. Jadi menurut saya ketika kita bisa melepas dan energi yang kita berikan, kalau dengan ketulusan hati, kita lepaskan ketulusan hati, pasti balik lagi. Makanya gratitude, gratitude ini udah yang high lord lagi ya. Jadi memang ini situasi yang berat, membutuhkan kematangan spiritualitas yang sangat tinggi. Buktinya begini. Terus apa sih yang orang lihat? Karena orang lihat kayaknya Virgo emang cukup. Jadi kenapa gitu harus ngomel? Orang lain tuh ngeliatnya gitu. Kenapa harus ngomel? You have everything. Kenapa harus dipermasalahkan? Kamu nggak kehilangan apa-apa, kata mereka gitu ya. Tapi apa yang dipikirkan Virgo tentang diri sendiri? No, it is not true gitu ya. Yang punya saya ya saya, dan saya nggak mau diambil lagi. Saya nggak mau, saya ingin kasih batas sekarang. Saya pengen kasih batas sekarang, nggak mau lagi ada kegiatan seperti itu, nggak mau lagi sampai kejadian ini terulang lagi. Nah, sarannya apa? King of Pentacles, ya, bersikaplah seolah-olah memang kamu punya semuanya, karena memang punya semuanya. Kalau saya lihat memang punya semuanya. Tapi naif gitu loh. Masalahnya naif karena dihitung sama Virgo. Ini termasuk salah satu menurut saya ya, kelemahan Virgo, kelemahan dan kelebihan pada saat yang bersamaan. Terlalu detail. Kalau terlalu detail kan kita jadi terpaku pada hal, kita lebih sukar untuk let go. Tapi ini sarannya, bersikap seperti orang yang punya semuanya. King of Pentacles, orang kaya gitu loh, tanda petik. Jadi ya nggak usah kayak ngemis-ngemis lagi, let go gitu. Hasilnya adalah nggak bisa. Kayaknya memang memang yang dipikirkan juga masih mencari batas dan masih babak belur ya. Barangkali memang ini pelajaran berat buat Virgo. Sebenarnya apa sih cerita di balik ini gitu ya? Virgo, apa sih cerita di balik ini sebenarnya? Ya, ini gambar laki-laki. Tapi ini jelas lah, ini gambar laki-laki sih. You have everything. Belajar untuk berterima kasih. Saya nggak tahu begitu pesannya. Dan udah ada perjanjian. Barangkali ini juga memang janjinya adalah dirimu yang memberi, Virgo. Sorry to say. Dan menjadi dewasa ini kartu keberuntungan lagi. Dan jadi 2 kali kartu beruntung. Jadi kalau misalnya Virgo bisa let go dengan situasi ini yang kayaknya gitu ya, kayaknya pada saat ini itu membuat rugi. Barangkali nggak bener juga. Kayak gitu ya. Sorry to say, tapi itu yang keluar. Informasinya ambil hanya jika resonate seperti biasa. Lihat ke depan. Leave it. Jangan dwelling with that. Deconstruction doubt. Iya. Dihancurkan keraguan tersebut. Only my beliefs are in my way. Iya, hanya percaya. Kembalikan. Nggak kelihatan tulisannya. Hanya percaya bahwa semua terjadi for a reason.
Pada saat ini belum bisa menemukan alasannya, Virgo. But there's a reason behind this. Pembelajaran yang luar biasa. Pembelajaran di mana hati yang terluka bisa berubah menjadi satu kedewasaan dan menjadi keberuntungan. Tuberose, dangerous pleasure. The secret of reaping the greatest fruitfulness and the greatest enjoyment from life is to live dangerously. It's okay, it's okay. Jadi artinya kalau memang situasinya membuat begitu menjadi berisiko, menjadi tidak aman, dan itu yang dipermasalahkan. Kadang-kadang kita nggak apa-apa hidup dalam situasi yang penuh bahaya. Apa sarannya? Temperance, sabar, ya. Temperance. Yang kedua, Eight of Swords, ya, bertahan di tempat itu. Iya, bersabar karena memang ke depan belum bisa diapa-apain gitu. Katakanlah kalau mau memberi hutang, hutangnya nggak kembali, tapi sabar. Karena there's nothing you can do. Semuanya udah ada di perjanjian, dan mereka nggak bisa ngembaliin. So what can you say? Lepasin, lepasin, lepasin. Ya, keberuntungan akan ada di depan. Nggak ada energi kita yang menjadi sia-sia kalau kita memberikan dengan sepenuh hati. Oke, Virgo, wanita yang tersa di sini semoga membantu. Selamat hati dan cahaya.